Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Oktaviani, NIM 18625703776 dari kelas A104, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS, mata kuliah, teori belajar, dan pembelajaran dengan dosen pengampu, Ibu Irvia Erija, MPD. Selamat menyaksikan. Memahami konsep dasar pendidikan, makna, hakikat, dan perbedaan belajar serta pembelajaran. Pendahuluan, memahami makna belajar dan pembelajaran sangat penting karena menjadi fondasi dalam merancang strategi pendidikan yang efektif dan bermakna. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini berdampak langsung pada kualitas praktik pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembelajaran. Presentasi ini akan membahas definisi tentang hakikat dan perbedaan mendasar antara belajar dan pembelajaran secara komprehensif. Definisi belajar. Belajar adalah proses internal individu untuk memperoleh perubahan perilaku pengetahuan atau keterampilan baru. Proses ini melibatkan aktivitas kognitif, berpikir, mengingat, memahami, afektif, sikap, nilai, emosi, dan psikomotorik atau keterampilan fisik motorik. Menurut Gagne, belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai melalui aktivitas. Sementara Piaget menyatakan belajar adalah sebagai proses konstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan secara aktif. Definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses sistematis dan terencana yang melibatkan interaksi dinamis antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Berbeda dengan belajar yang bersifat individual, pembelajaran mencakup keseluruhan aktivitas yang dirancang untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar secara efektif dan terarah. Pembelajaran dapat berlangsung dalam konteks formal maupun non-formal. Contoh aplikasinya meliputi diskusi kelas yang dipandu oleh guru, praktikum laboratorium dengan bimbingan instruktur, hingga pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan kolaborasi aktif antara peserta didik. Hakikat belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan latihan yang dilakukan secara langsung. Proses internalisasi pengetahuan dan pengalaman yang mengintegrasikan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada dalam struktur kognitif individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar meliputi motivasi internal, kondisi lingkungan belajar, serta kemampuan dan kesiapan individu dalam menerima materi. Belajar merupakan proses konstruksi makna oleh individu, di mana setiap orang secara aktif membangun pemahaman berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Proses ini bersifat unik dan personal bagi setiap individu. Belajar memiliki hubungan erat dengan perkembangan kognitif dan sosial. Jean Piaget menyatakan bahwa belajar adalah proses adaptasi melalui asimilasi dan akomodasi. Sementara Levi-Gotsky menerangkan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial dan zona perkembangan proksimal. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya melibatkan aspek individual, tetapi juga konteks sosial yang membentuk cara berpikir dan memahami dunia. Hakikat pembelajaran. Yang pertama, sarana tujuan. Pembelajaran merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pembelajaran yang terencana, kompetensi, dan karakter peserta didik
dapat dibentuk secara sistematis. Yang kedua, interaksi media. Pembelajaran melibatkan interaksi sosial antara guru, siswa, dan lingkungan. Penggunaan media pembelajaran memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan pemahaman materi. Peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Guru membimbing, memotivasi, dan menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan belajar siswa. Hakikat pembelajaran juga meliputi pembelajaran yang aktif, yang berbasis masalah, teknologi dan inovasi, serta situasi yang efektif. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses internal yang terjadi di dalam diri individu, melibatkan perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara mandiri. Proses ini bersifat personal dan bergantung pada motivasi serta pengalaman masing-masing individu dalam memperoleh pengetahuan baru. Sedangkan pembelajaran adalah proses eksternal yang terorganisir dan sistematis melibatkan interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Memahami perbedaan dari keduanya sangat penting dalam praktik pendidikan untuk merancang strategi pengajaran yang efektif. Perbedaan belajar dan pembelajaran. Menurut subjek dan objek proses, belajar berpusat pada individu sebagai subjek aktif yang mengalami perubahan internal, sedangkan pembelajaran melibatkan guru sebagai subjek dan siswa sebagai objek dalam interaksi terstruktur. Dari tujuan dan hasil, belajar bertujuan mencapai perubahan perilaku dan pengetahuan individu, sementara pembelajaran bertujuan untuk menciptakan kondisi optimal agar proses belajar dapat berlangsung efektif. Dari peran dan pasif, dalam belajar, individu berperan aktif secara mandiri dalam mengonstruksi pengetahuan, sedangkan dalam pembelajaran, guru aktif dan merancang serta memfasilitasi, sedangkan siswa menerima bimbingan terstruktur. Contoh situasi belajar. Siswa membaca buku sendiri untuk memahami konsep matematika. Pembelajaran. Guru menjelaskan konsep matematika dengan metode diskusi dan latihan soal di kelas secara sistematis. Belajar mandiri. Skenario. Siswa belajar di rumah secara mandiri, membaca buku, mencari informasi di internet, dan mengerjakan latihan soal sendiri. Proses ini bersifat internal, fleksibel waktu, dan tergantung pada motivasi diri. Dampaknya, kemandiriannya tinggi, namun hasil bervariasi tergantung kedisiplinan individu. Pembelajaran di kelas. Skenario. Guru mengajar di kelas dengan metode terstruktur, melibatkan diskusi kelompok, tanya jawab, dan praktek langsung. Proses ini bersifat eksternal, terorganisir, dan melibatkan interaksi sosial. Dampaknya, pemahaman lebih terarah, umpan balik langsung, dan hasil belajar lebih terukur. Kesimpulannya, belajar adalah proses internal perubahan perilaku, sedangkan pembelajaran adalah proses sistematis dan terencana. Keduanya saling melengkapi dalam dunia pendidikan. Pemahaman ini sangat penting untuk kami sebagai para pendidik untuk praktek mengajar di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.